Hai Sobat Pembelajar dimanapun berada, saya Darmani Diautasari dari SMP Katolik Widyatama, Kota Batu. Kali ini saya akan berbagi tentang implementasi TPEK dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas 7. Memanfaatkan platform Merdeka Mengajar yang menyediakan perangkat ajar. Saya mengadaptasi sebuah modul pembelajaran bahasa Inggris berjudul It's Nice to be Friendly menjadi It's Nice to be Polite. Modul ini mencakup pembelajaran tentang menyapa, berpamitan, berterima kasih, dan meminta maaf. Latar belakang penerapan TPEK dalam pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Peserta didik pada tahun ajaran 2022-2023 adalah peserta didik post-pandemi. Mereka mengalami tahap penyelesaian atau tahap akhir pembelajaran mereka di tingkat sekolah dasar secara daring. Hal ini menyebabkan penguasaan konten yang sangat beragam di dalam satu kelas dan mereka juga mengalami kesulitan dalam bersosialisasi atau bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Tetapi di sisi yang lain mereka memiliki sebuah keunggulan, penguasaan yang cukup baik di bidang teknologi. Pembelajaran bergeser dari mode daring menjadi mode tatap muka. Inilah saya melihat sebuah peluang teknologi kolaborasi untuk membantu peserta didik melalui pemulihan pembelajaran dan proses bersosialisasi. Dan saya menggunakan beberapa aplikasi. Dalam bidang teknologi, saya menggunakan Google Classroom untuk berkomunikasi dan sebagai media untuk mendokumentasikan materi dan tugas-tugas peserta didik saya. Aplikasi yang kedua adalah Google Docs. Google Docs memiliki fitur Everyone Can Edit, yang artinya dalam satu dokumen, satu kelompok bisa mengerjakan secara bersama. Aplikasi yang ketiga adalah Bitmoji. Bitmoji digunakan untuk mewakili peserta didik dalam bentuk avatar. Yang keempat adalah Canva kolaborasi, yang memungkinkan peserta didik untuk mengerjakan dalam satu link yang sama dan juga pengajar bisa memantau hasil kerja peserta didik. Aplikasi yang kelima adalah video dan audio editor, tergantung pada penguasaan peserta didik. Yang keenam adalah YouTube dan Instagram, mempublikasikan hasil karya peserta didik. Alasan penggunaan project-based learning adalah untuk menempatkan peserta didik dalam kondisi yang nyata atau menyerupai nyata. Langkah yang pertama, mengajukan pertanyaan mendasar. Apa yang dilakukan orang untuk menjadi orang yang sopan? Dan peserta didik menjawab bahwa dengan cara menyapa orang yang mereka temui, berpamitan ketika berpisah, berterima kasih untuk kebaikan yang mereka terima, dan meminta maaf ketika mereka melakukan kesalahan. Dalam situasi apa orang berterima kasih dan meminta maaf? Dua pertanyaan ini saya sampaikan melalui media Google Classroom Forum yang memungkinkan peserta didik untuk memposting jawabannya. Dan ini menghilangkan rasa ragu-ragu, takut pada anak-anak yang tidak bisa menyampaikan pendapatnya secara langsung. Yang berikutnya saya meminta mereka untuk menggali informasi tentang ungkapan-ungkapan yang mereka gunakan ketika orang berterima kasih atau meminta maaf. Dan saya menggunakan aplikasi Padlet yang memungkinkan peserta didik untuk memposting jawaban mereka dan seluruh kelas bisa melihat hasil kerja teman-temannya. Tahapan yang berikutnya adalah mendesain perencanaan proyek. Yang harus dilakukan oleh peserta didik adalah 1. Menentukan tema. Yang kedua, menyusun dialog secara kolaborasi dengan menggunakan Google Docs. Yang ketiga, mempresentasikan dialog yang mereka sudah susun. Yang keempat adalah peer correction. Ketika ditayangkan dalam presentasi tersebut, peserta didik siap untuk menerima umpan balik guna perbaikan dialog yang mereka sudah buat. Ketiga, penyusunan jadwal. Apakah mereka akan menggunakan aplikasi Canva atau aplikasi yang lainnya? Kapan mereka harus mengerjakannya? Apakah mereka akan mengerjakannya secara digital atau manual? Keempat adalah monitoring dan evaluasi peserta didik dan perkembangan rencana yang sudah dijadwalkan. Hal ini dipermudah dengan adanya Canva kolaborasi, karena saya sebagai pengajar juga bisa mengakses
sampai sejauh mana peserta didik saya mengerjakan proyeknya. Berikutnya adalah pengujian hasil dengan cara menunjukkan kepada pengajar hasil atau komik yang sudah jadi dan menerima umpan balik. Langkah yang terakhir adalah evaluasi hasil. Dilaksanakan dengan cara mempublikasikan karya mereka melalui channel YouTube atau Instagram. Di situ mereka juga bisa menyampaikan, mencurahkan perasaan mereka, mengevaluasi hasil yang mereka sudah kerjakan. Sobat pembelajar, teknologi bukan segalanya. Kombinasikan dengan pedagogi dan penguasaan konten, maka pembelajaran itu akan menolong peserta didik kita untuk menjadi peserta didik yang kreatif dan inovatif. Mari kita mendukung pemulihan belajar. Sampai bertemu dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Good morning. Morning. Hi. Hi, Valentine. How are you doing? I'm fine, thank you. Not so well. Great. Anyway, guys, let's go to the canteen. Sure, but do you want to boy? I want chocolate bar. I want to buy furnace. I would like to boy milk. I'm sorry, I'm not gonna come with you guys. Why not, Rudy? Well, I actually do not bring some money. Don't worry. No money. Instead of that, let's give money to Yuri together. Why not, guys? I agree. Sure, I agree. Thank you for your help, my friend. My pleasure, my dear friend. You're welcome, Rudy. Your pleasure. And I'm sorry if I was the all of your money, guys. No, it's okay. No problem. Yes, we don't mind it. Anyway, guys, I better go now. Where do you want to go? We go to the library. Okay, have a good time. Yes, goodbye, Freya. Bye. Yes, see you later.